Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tetap menyarankan kita untuk lebih baik di rumah saja, kemudian belajar dari rumah, belajar secara daring, dan patuhi protokol kesehatan. Saya guru pengampu pelajaran bahasa Indonesia Purwadi Susilo MPD, dan nantinya akan dibantu oleh mahasiswa PPL dari Universitas PGRI Palembang, yaitu Saudara Pani Ferdian dan Saudara-saudari Wati. Baiklah, kita masuk ke tema yang pertama, membangun budaya disiplin. Di kegiatan yang kedua, yaitu menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur. Ya. Menganalisis struktur teks prosedur, ya. Kita berasal dari kata analisis teks prosedur, yaitu adalah kajian atau pembahasan yang dilakukan guna meneliti sesuatu secara lebih mendalam. Kemudian struktur adalah pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam satu sistem. Kemudian teks prosedur adalah teks yang berisi tentang tahapan-tahapan dan langkah-langkah dalam menyelesaikan atau mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi kalau kita simpulkan, kita sedang membahas tentang pembahasan secara mendalam tentang organisasi unsur-unsur, ya, yang berisi tujuan dan langkah-langkah atau tahap-tahap dalam menyelesaikan sesuatu. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan teks prosedur yang berjudul pengalaman mendirikan tenda untuk berkemah berikut ini. Nah, ini adalah ilustrasi gambar orang dalam mendirikan tenda, di mana kita perhatikan bahwa ketika orang mendirikan tenda itu dibutuhkan lebih dari satu orang, ya. Di gambar kita lihat 4 orang, ya. Kemudian ilustrasi berikutnya adalah orang mendirikan tenda yang lebih besar dan membutuhkan lebih banyak orang. Kemudian orang mendirikan tenda yang lebih kecil tetap membutuhkan lebih dari 1 orang. Nah, ini adalah tenda yang sudah didirikan. Baik, kita ke paragraf yang pertama. Strukturnya adalah di pernyataan umum dan tujuan. Kemudian judulnya tetap mendirikan tenda untuk berkemah. Kemudian, nah ini adalah teksnya, ya. Teksnya adalah di sini berbunyi pengalaman berkemah, khususnya ketika mendirikan tenda, terdapat prosedur-prosedur yang perlu dilakukan. Teks ini bertujuan untuk memberikan arahan dan petunjuk bagi seseorang yang akan mendirikan tenda agar didapatkan posisi tenda yang sesuai dengan yang kita inginkan. Teks berikutnya adalah paragraf kedua. Strukturnya adalah alat dan bahan. Judul tetap pengalaman mendirikan tenda untuk berkemah. Nah, untuk mendirikan tenda diperlukan alat-alat dan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama, persiapkan kain, ya, atau mungkin sejenis terpal atau juga tenda sebagai kain tenda. Kemudian yang kedua, siapkan 8 patok sebagai penegak tenda, kemudian tali simpul untuk mengikat patok tenda tersebut, ya. Kemudian yang ketiga adalah siapkan pasak dan palu saat pendirian tenda berlangsung. Siapkan juga alat penunjang berkemah seperti tikar, bekal makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya yang kita perlukan ketika kita mendirikan tenda serta menikmati tenda itu untuk beberapa hari ke depan. Berikutnya adalah paragraf yang keempat. Strukturnya adalah langkah-langkah. Nah, langkah-langkah pengalaman untuk mendirikan tenda untuk berkemah, ya. Setelah menempuh tahap pertama, kita masuk pada tahap kedua, yaitu dalam meletakkan tenda, ya. Kalau kita meletakkan tenda, kita harus mencari bagian atau tanah yang kira-kira luas, ya, dan tidak membahayakan diri kita sendiri. Nah,
Pembagian tugas untuk mendirikan tenda, misalnya 2 orang bertugas mengangkat, mendirikan, dan memegangi tiang, sehingga yang lain bertugas menarik tali-tali tenda yang telah disiapkan. Ya. Gunakan simpul pangkal pada ujung tongkat untuk pintu bagian depan dan belakang, hingga kepala patok menembus dan patok kita tancapkan sehingga menembus tanah. Patok dikubur atau ditanam merapat ke tanah sehingga tidak mengenai kaki atau tersandung. Nah, pada bagian sisi kanan dan kiri tenda terdapat tempat untuk mengikat tali. Nah, tenda kita ikat, ya. Ikatannya bermula dari yang paling depan sebagai acuan patok, lalu mengikat tali di patok-patok berikutnya. Kemudian paragraf berikutnya yaitu langkah-langkah, ya. Judulnya tetap sama. Ada 3 tahap untuk mendirikan tenda. Ya. Yang pertama adalah menentukan tempat yang aman untuk mendirikan tenda. Kita harus memilih tempat yang memenuhi syarat. Ya. Misalnya tempat itu harus aman, ya. Baik dari binatang buas, ya, pohon tumbang maupun banjir, ya. Jauh dari gangguan binatang buas dan berbahaya, serta jauh dari tempat yang rawan bencana, ya, seperti tanah longsor. Ya, kemudian pilih tanah yang permukaannya rata supaya ketika nanti menempati tenda kita lebih nyaman, ya. Kemudian bukan tempat air yang tergenang. Jika Anda pilih tempat yang dekat dengan sumber air serta tempat yang ingin pemandangannya indah, ya. Biasanya kalau di pinggir air, kalau atau sungai itu meluap atau danaunya meluap, itu akan membuat kita tidak nyaman, ya. Kemudian paragraf berikutnya, strukturnya adalah langkah-langkah, ya. Kemudian judulnya sama masih. Nah, ini adalah langkah-langkah berikutnya. Terdapat penjelasan di mana patok itu harus ditempatkan di tempat yang sesuai agar tenda bentuknya itu lebih indah, lebih bagus, dan nyaman ditempati, ya. Kemudian, nah, jadi langkah-langkah mendirikan tenda itu, ya, teksnya. Jadi dengan demikian dapat diketahui bahwa teks prosedur itu mempunyai struktur sebagai berikut. Nah, di sini strukturnya. Struktur teks prosedur. Pertama judul, ya. Yang kedua pernyataan umum dan tujuan. Yang ketiga alat atau bahan. Kemudian yang keempat adalah langkah-langkah, ya. Nah, pun demikian, sebagai catatan adalah tidak semua teks prosedur itu terdapat bagian alat atau bahan yang dibutuhkan, ya. Kalau memang di dalam teks prosedur itu hanya sekedar untuk melaksanakan atau mungkin menggunakan suatu alat, jadi dia tidak perlu bahan lagi karena memang alatnya sudah tersedia. Misalnya adalah dalam mengoperasikan komputer, ya, karena semua alat dan bahan sudah tersedia, maka tidak diperlukan, ya, alat atau bahan, ya. Baik anak-anak, itu untuk penjelasan mengenai struktur teks prosedur. Kita akan beralih atau melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai analisis unsur kebahasan teks prosedur. Pada pelajaran sebelumnya sudah kita singgung dan kita ulas sedikit mengenai unsur kebahasan teks prosedur, di mana dalam unsur kebahasan teks prosedur itu, ya, yang pertama adalah menggunakan banyak konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Ya, masih ingat anak-anak pelajaran kemarin apa konjungsi yang menyatakan urutan waktu itu? Ya, ada yang masih ingat, ya? Yang pertama adalah kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu namanya konjungsi yang menyatakan urutan waktu, berurutan dari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai dengan selesai, ya. Yang kedua, ada yang masih ingat? Oh, yang kedua adalah menggunakan kalimat deklaratif. Ada yang tahu kalimat deklaratif itu? Ya, baik. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang di dalamnya terdapat informasi-informasi dan diakhiri dengan tanda titik, ya. Jadi pada dasarnya semua kalimat deklaratif itu mengandung informasi. Kalau kita kaji lebih jauh bahwa informasi itu adalah
kalau kita katakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah berita, Pak anak-anak ya. Berita. Jadi semua kalimat yang mengandung berita di dalamnya, dia bisa dikatakan sebagai kalimat deklaratif ya. Tahu contoh dari kalimat deklaratif ini? Contohnya adalah misalnya dalam prosedur tadi adalah teks ini dibuat sebagai panduan dalam mendirikan tenda. Ini dinamakan kalimat deklaratif. Karena apa? Di dalamnya terdapat informasi ya, informasi mengenai panduan dalam mendirikan tenda. Ya. Kemudian unsur kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kalimat imperatif ya. Apa kalimat imperatif? Betul ya, ada yang tahu ya. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengatakan larangan atau keharusan ya. Contohnya bagaimana? Ya, di dalam teks prosedur tadi ada kata-kata siapkan ya. Siapkan 8 patok ya. Nah, kata siapkan 8 patok ini artinya adalah menyatakan keharusan. Kita harus menyiapkan 8. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu yang dinamakan dengan kalimat yang menyatakan larangan atau keharusan. Nah, dalam contoh kalimat ini itu adalah keharusan ya, 8 patok. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah menggunakan kalimat interrogatif. Nah, pasti anak-anak sekalian sudah tahu apa itu kalimat interrogatif ya. Nah, betul. Kalimat interrogatif itu adalah kalimat pertanyaan. Jadi di dalamnya mengandung ya kalimat yang di dalamnya mengandung pertanyaan ya. Jadi kita ingat kalau misalnya ada orang yang mungkin ditanya-tanya terus ya. Nah, berarti dia diinterogatif ya, diinterogasi ya. Sama dengan misalnya kalau orang yang bersalah kemudian ditangkap polisi, pasti dia diinterogatif ya, pasti ditanya-tanya ya. Baik, contohnya adalah maaf ya. Kalimat interrogatif ini dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama adalah kalimat interrogatif yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Jadi jawabannya ya dan tidak. Contoh bagaimana? Contohnya misalnya, apakah ayahmu seorang tentara? Jawabannya ya atau tidak. Kalau ayah kalian seorang tentara, berarti kalian jawabnya hanya ya. Sebaliknya kalau ayah kalian bukan seorang tentara, jawabannya adalah tidak ya. Jadi pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Itu namanya kemudian yang kedua, kalimat interrogatif yang membutuhkan jawaban berupa uraian atau informasi. Nah, artinya jawaban untuk pertanyaan ini itu lebih dari 1 kata. Kalau tadi yang pertama adalah ya atau tidak 1 kata, yang kedua ini lebih dari 1 kata. Misalnya ya, ada pertanyaan, mengapa kamu datang ke sekolah lebih awal ya? Pak ulangi. Mengapa kamu datang ke sekolah lebih awal? Jawabannya lebih dari 1 kata ya. Ya, misalkan ya, ingin piket Pak ya, jadwal piket, atau mungkin jawaban yang lain, ingin bertemu guru ya, ingin menunggu teman ya, dan jawaban-jawaban lain yang lebih dari 1 kata. Nah, artinya di kalimat interrogatif yang kedua ini kita harus ya memberikan jawaban berupa uraian atau informasi yang lebih dari 1 kata ya, lebih panjang, lebih baik ya. Berikutnya adalah menggunakan verba material. Ada yang tahu itu verba? Ya, betul ya. Kata kerja ya. Apa material? Ya, benda. Artinya adalah di dalam verba material itu terdapat kata kerja yang menunjukkan perilaku ya, perbuatan fisik atau perilaku ya. Contohnya bagaimana? Membaca ya. Kata membaca berarti ada tindakan sesuai dengan yang ada dalam kata dasar, yaitu membaca berarti melakukan kegiatan baca ya. Kemudian menulis ya, menari, memikul dan lain-lain ya. Itu adalah verba material. Berikutnya adalah menggunakan verba perilaku. Apa verba perilaku itu? Oh, tidak ada yang tahu ya. Verba perilaku adalah verba yang terdapat kata kerja yang menunjukkan adanya perilaku fisik dan psikologis. Artinya tidak hanya fisiknya saja, tapi psikologisnya juga terdapat di dalam kata kerja tersebut. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah kata memuji ya. Nah,
Di dalam kata memuji, di samping ada kegiatan secara fisik, yaitu melakukan kegiatan puji, ya, di dalamnya juga terdapat psikologisnya. Ya. Apa psikologis memuji? Ya, berarti orang senang, ya, senang, ya, orang senang. Kemudian kata menertawakan, ya, di samping ada kegiatan kata dasar yaitu tertawa, ya, orang ini, ya, yang melakukan kegiatan menertawakan itu ada dua hal. Yang pertama itu ikut senang, ya. Yang kedua dia mengejek, ya. Jadi ada perilaku fisik dan ada psikologisnya. Kemudian menggerutu, ya. Nah, kalau menggerutu ini pastilah siapapun yang melakukan menggerutu ini pasti ada perasaan tidak senang, ya. Psikologisnya itu tidak senang di dalam dirinya. Nah, jadi ada perilaku menggerutu itu adalah perilaku melakukan kegiatan gerutu, kemudian di dalamnya ada kata tidak senang. Itu yang dinamakan dengan verba perilaku, ya. Ada dua hal, ya. Berikutnya adalah ada partisipan manusia. Nah, apa partisipan manusia itu? Ya, manusia itu adalah orang, ya. Jadi partisipan manusia adalah semua orang yang terlibat pada teks prosedur, ya, siapapun itu. Bagaimana contohnya? Misalnya dua orang bertugas memegangi tenda, ya. Di sini ada kata dua orang, ada manusianya. Di bawahnya adalah kita harus memilih tempat yang memenuhi syarat. Di sini ada kata kita. Nah, kita apa? Kata ganti orang ke, ya, betul, ya. Ya. Orang pertama jamak, ya. Nah, demikian anak-anak untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.